ibadah Baktian Minggu GKPI Seresot Medan Barat, Minggu 20 September 2020. Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Epistel 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Evangelium Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Dengan tema Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua, dan selamat memasuki Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan tema Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 3. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76. Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam.
karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 3. Potong ikut tonakku. Manang ahape namahasa. Artinya sama-sama. Manang ape namasa, lasni roha arsape, tiopo kuhona basa, namar holong rohape, tung saleleng amangoru, nangdung sudah bohalon, ikon ho osipangolon, Iliyoku sai tolong. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupi
Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 16-17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita... Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1. Dalam dunia penuh kerusuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2. Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Mari kita sama-sama. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 26-37. Kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka,
di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Tema pada hari ini, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam. Saudara-saudara yang terkasih, perikop khotbah saat ini mengisahkan tentang jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi. Kapankah kerajaan Allah akan dinyatakan? Atau Lukas 17 ayat 20. Selanjutnya Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan murid-muridnya tentang kedatangan kerajaan Allah atau akhir zaman tersebut. Beberapa yang dapat kita renungkan melalui jawaban Yesus melalui perikop kita ini adalah yang pertama, tidak menghiraukan peringatan Tuhan, akhirnya dibinasakan. Saudara-saudara, di dalam menjawab pertanyaan tentang kapan kerajaan Allah itu dinyatakan, Yesus mengatakan itu tidak terlalu penting. Kita tidak perlu tahu kapan pastinya itu akan terjadi. Tetapi yang terpenting untuk kita ketahui adalah bahwa kerajaan Allah itu pasti dinyatakan. Jangan kita pernah ragu dan sangsi tentang hal itu. Yesus memberi gambaran tentang orang-orang dalam Perjanjian Lama. Dimulai dari peringatan Nabi Nuh yang tidak dihiraukan umat manusia pada saat itu. Nuh telah mempersiapkan kapal untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka justru menertawai Nuh dan keluarganya. Mereka sibuk dengan hal-hal di dunia ini. Mereka tidak percaya tentang kedatangan hukuman Tuhan. Mereka tidak menghiraukan peringatan Tuhan yang disampaikan melalui nabinya. Mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati saja. Mereka menyangkal dan menolak Tuhan. Mereka terbuai dengan kenikmatan dunia ini. Akhirnya turunlah hujan yang sangat lebat, timbullah air bah. Mereka yang tidak percaya itu binasa melalui air bah yang menenggelamkan mereka. Selanjutnya Yesus menceritakan tentang kisah Sodom dan Gomora yang hampir sama dengan kisah pemberontakan manusia pada masa Nuh tersebut. Orang-orang di kota Sodom dan Gomora hidup dalam keduniawian. Mereka tidak menghiraukan peringatan dari Tuhan. Mereka hanya memikirkan dunia ini. Akhirnya kedua kota dan seluruh penduduknya ditunggang balikkan Tuhan. Kota itu menjadi porak-poranda. Segala kemewahan dan kegemerlapan yang mereka miliki lenyap. Mereka binasa oleh karena tidak peduli dengan perintah Tuhan. Mereka diingatkan tetapi tidak mau mendengar. Selanjutnya Yesus mengingatkan kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Jangan seperti istri Lot. Pada awalnya ia menuruti dan percaya dengan apa yang disampaikan Tuhan, tetapi kemudian ia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Kisah ini mengingatkan kita tentang mengikut Tuhan. Hendaknya jangan setengah-setengah hati. Kita harus sepenuh hati mengikut Tuhan. Bahkan bila perlu, kita harus rela mengorbankan nyawa kita. Karena barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Kedua, tetap waspada
dan berjaga-jaga. Saudara-saudara yang terkasih, setelah mendengar pengajaran Yesus tentang apa yang terjadi dalam akhir zaman tersebut, mereka kemudian spontan bertanya, "Di mana Tuhan?" Lalu Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara-saudara, ketika menjawab pertanyaan murid-murid Yesus menggunakan kiasan. Untuk itu, dalam memahami arti dari jawaban Yesus tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang burung nasar. Burung nasar dikenal sebagai pemakan bangkai. Ini mengakibatkan burung nasar dikenal juga sebagai burung bangkai. Ketika ada bangkai, maka burung nasar segera berdatangan. Burung nasar memiliki kemampuan mengetahui adanya bangkai-bangkai di sekitar mereka. Kemampuan itu tidak dimiliki oleh kerbau atau sapi, karena kerbau dan sapi bukanlah pemakan bangkai. Mereka adalah hewan pemakan rumput. Oleh karena itu, perkataan bahwa di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar, memperlihatkan bahwa orang percaya memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa akhir zaman akan dinyatakan. Walaupun mereka belum mengalami atau melihat tentang akhir zaman itu, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa pada akhirnya dunia ini akan berakhir. Hal ini mengakibatkan di dalam dirinya ada kepasrahan kepada Tuhan. Ia akan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, melalui renungan ini kita diajak untuk semakin menyadari akan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Meskipun kita masih tinggal di dalam dunia ini, tetapi ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa mempercayai Tuhan dan hidup kita di dalam kehendak-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 313 ayat 2. Tuhan pimpin anakmu. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat nomor 363 ayat 2. Bagi Yesus kuserahkan. Tanganku kerja baginya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya,
Ya